Fasma'u qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqin. Walanajziyanna alladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Apa yang ada di sisi kamu pasti akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Sesungguhnya kami akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Barang siapa yang melakukan amal soleh, amal kebajikan, baik dia laki-laki maupun perempuan, dengan catatan amal soleh yang dilakukannya itu didasari oleh iman, maka kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan memberi ganjaran kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Firman Allah di dalam surat An-Nahl atau surat yang ke-16 ayat 96 sampai 97. Ya. Surah An-Nahl, ya. Ayat yang ke-96 sampai 97. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian di sini banyak hadir anak-anak kami, ya. Bisa dilihat nanti di rumah. Surat An-Nahl ayat 96 sampai 97. Bisa didalami lagi tafsirnya. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah. Ya. Pak, Bu, ya. Orang tua kita, ulama besar kita, Allah yarham, Profesor Dr. Hamka pernah berkata, kata beliau, walaupun dunia ini, walaupun manusia hidup, merasakan hidup dan menjalani hidup di dunia ini, tetapi kata Buya Hamka, tidak berarti semua manusia ini mengerti dan memahami dengan baik apa arti dan hakikat hidup yang sesungguhnya. Ya Bu, itu kecek Buya Hamka, Bu. Karena itulah, walaupun manusia ini hidup di satu bumi dan di dunia yang sama, ya Bu, tetapi ya, pandangan, sikap, perilaku dan gaya hidup manusia tidak sama. Ya,
Tidak sama. Walaupun mereka tinggal di dunia yang sama. Kenapa? Itu tadi. Karena ternyata tidak semua manusia memahami dengan benar apa arti, makna, dan hakikat hidup yang sesungguhnya. Itu kecek Buya Hamka. Ya. Makanya Bapak dan Ibu, ya, berbeda-beda manusia kok dalam menyikapi hidup. Ya, ada yang hidup dengan teratur, ya, nyobagi waktu dengan baik, bila waktu mencari makan, bila waktu beribadah, dan lain sebagainya. Ada yang menjalani hidup kok, ya, tanpa aturan atau bahkan menyia-nyiakan, ya, menyia-nyiakan kehidupan kok ada. Ya, ndak mau tahu nyojo kehidupan kok. Ya, kok jadialah, ya. Kok mengalah ndak peduli. Itu. Kenapa? Karena memang tidak semua manusia memahami dengan baik, memahami dengan benar arti, makna, dan hakikat hidup. Ya. Karena itulah Bapak dan Ibu, pada malam ini, Ibu, sengaja kita berangkat, ya, sengaja kita bertitik tolak dari firman Allah dalam surat An-Nahl ayat berapa tadi? 96 sampai 97. Ya. Kenapa? Karena ayat atau firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 96 sampai 97 ini, ya, punya keistimewaan. Ya. Bapak dan Ibu, seluruh ayat Al-Qur'an itu istimewa. Masing-masing dengan keistimewaannya sendiri. Ya, keistimewaan surat An-Nahl kok Bapak dan Ibu, ayat 96 sampai 97 tadi, ya. Surat An-Nahl ayat 96 sampai 97 itu merangkum, ya, merangkum makna dan hakikat hidup, ya, di atas dunia kok. Ya. Jadi isinya rangkuman tentang makna dan hakikat hidup di dunia kok. Tuh. Dan hebatnya lagi Bapak dan Ibu, surat An-Nahl ayat 96 sampai 97 itu merangkum makna dan hakikat hidup di dunia ini dalam 3 kata. Dalam barabu 3 kata. Aku hebatnya. Surat An-Nahl ayat 96 sampai 97. Lah, merangkum makna dan hakikat hidup di dunia ini dalam 3 kata. Nah, rangkuman yang pertama. Nah, kita lihat rangkuman yang pertama. Kata Allah dalam surat An-Nahl kok. Kata Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi bakin. Apa yang ada di sisi kamu, apa yang ada di dalam genggamanmu, apa yang ada pada dirimu, kata Allah, pasti akan lenyap. Ya Bu. Wa ma indallahi, dan apa yang ada di sisi Allah, bakin, itulah yang kekal. Ibu, berangkat dari potongan firman Allah kok, maka rangkuman pertama dari makna dan hakikat hidup di dunia ini adalah dunia ini fana. Ya, Abu, dunia ini fana. Tuh. Tidak ada yang abadi di atas dunia ini. Tidak ada. Bu, kok ibu-ibu kok nanti hati 50. Nah, kalau anak-anak kami kok masih langkok kok. Kalau ibu-ibu termasuk ambo, le tekana jadi ibu-ibu waktu gigi kita masih langkok sehari bara jumlahnya Bu. Jumlah gigi kita bara sesuai waktu masih langkok. Jumlah gigi kita 32. Yo, 32 Bu.
waktu masih langkok dulu. Ya, anak-anak kami kok mungkin masih langkok kok. Tapi kalau ambo, ibu mungkin tak langkok le. Ya, adonan lah hilang cie, adonan hilang duo, adonan hilang tigo. Mungkin adonan lah habis adonyo. Lah ganti jo gigi palsu. Iya kan? Pertanyaannya bapak dan ibu, kamapai nyo gigi kita nan langkok sesua. Ba bapak dian nyo pai. Ba ndak batahani nyo. Ya. Ya bu. Bapak dian so garaman tu pai. Padahal kalau inyo masih hado sampai kini masih lama jo baru rakit kacang tu ibu. Tapi dek lepai garaman kiri kanan tu alamen bola so rakit kacang dalam mulut kan. Tuh, payah golnya bu. Lari nyo melincir kemari lincir susah. Ya bu, ba ndak batahani nyo. Jawabnya bu, dunia ini fana. Ndak bisa kita menahannya, itulah tuh. Gigi itu ndak bisa kita pertahankan. Itu tanda dunia ini fana. Pak, mungkin masih tekana di apa-apa, saya suap. Baralah kagagahnya gitu dulu. Rambut hitam, labe, ya kan? Kalau ibu-ibu mungkin ada rambutnya panjang, bak mayang taurai. Kan begitu kecil orang. Kini le masih mode itu rambut itu bu? Enggak. Enggak hitam le. Ya, sebahagian lah bercampur dengan yang putih. Bahkan Allah adonan lah putih seluruhnya. Sehingga lah meninggalkan dunia hitam menuju ke dunia putih. Kan begitu? Tua. Ya, banda batahani rambut itu supaya tetap hitam mau disai sua. Bapak pedian rambut itu menjadi bauban. Dunia ini fana. Tuh, enggak bisa gitu menahannya dong. Tadi pengan. Kalau bisa menahannya kita tahan nah. Supaya hitam taruh rambut itu supaya gagah juga bentuk seisua. Pak, ambo masih tekana. Sekitar tahun 80-an, 81 atau 82 gitulah. Talo jo di ambo. Ya ko anak-anak ya. Mungkin segadang-gadang ko atau mudo dari ko dulu, ya. Talo jo di ambo pai mendaki Gunung Singgalang, Bu. Lah sampai ambo ke puncak Gunung Singgalang tuh. Ya. Berangke kami dari Pandai Sike jam 12 malam. Sampai di puncak Singgalang tuh jam 4 atau jam 5 pagi, sekitar itulah. Ya. Di puncak Gunung Singgalang tuh telago. Namanya Telago Dewi. Ya, telago dia itu. Sampai kami ndak lama sudah itu masuk waktu subuh. Baulu jayo Telaga Dewi itu, Bu. Santiang dinginnya. Santiang dinginnya. Dek mungkin sangat dingin Telaga Dewi itu airnya. Ndak ada ikan di situ nan talo idu itu. Ndak baikan. Ndak baikan telago tuh. Yo dek dingin bana. Ajo itu baulu, Bu. Itu tahun 81. 82 sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Ya. Kalau kini diajak orang ambupai mendaki Gunung Singgalang tuh lebu ayo membana ndak talo le do. Ya, ndak talo le. Lah hilang tenaga tuh lah ndak bantu saya isu le. Ya, kekuatan awak ndak bantu dulu le. Ya, kalau dulu anan kadi kecian. Kecelang apuk, kaca elangan bak elangan, kaca batih bak batih kan begitu. Kini ndak amuah le. Kama apa inyo tenaga nan hebat nan kuat saya suak? Kama apa inyo? Ba ndak batahani nyo supaya awak tetap kokoh, supaya tetap kuat, supaya tetap hebat. Kan ndak bisa dong. Ba mengkomode itu, Bu. Dunia ini fana, itu ndak bisa dong. Jadi pengan. Tuah. Itu rangkuman nan pertama. Jadi rangkuman pertama, dunia ini fana, tuh. Lah, kemudian rangkuman yang kedua, ya. Rangkuman yang kedua, kata Allah, walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, sesungguhnya kami akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang sabar, ya, sabaru. Apa ganjaran Allah kepada orang-orang yang sabar? Ajrahum, pahala. Bagaimana pahalanya?
Ya, pahalanya kata Allah ahsanu bima kanu ya'malun. Lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah sangat mengapresiasi, ya, sangat menghargai orang-orang yang sabar. Kan begitu? Karena Allah menghargai, mengapresiasi orang-orang yang sabar, maka Allah beri reward, ya, Allah beri pahala kepada orang-orang yang sabar itu. Ya. Pertanyaannya, coba anak-anak kami kau hadir kok, ya. Kalau ditanya sabar dari apa? Kan tidak ada dalam ayat, tidak dijalian tuh dong. Ya. Tidak ada, coba. Bunyi ayat bisa dicari. Walanajziyannal ladzina sabaru bi ahsani ma kanu ya'malun. Tidak ada sabar dari apa, tidak jaleh. Tidak dijelaskan dalam ayat. Nah, lah, coba lihat, tidak ada. Yang tersebut, yang tertulis dalam ayat itu hanya sabar. Sabar dari apa? Tidak dijelaskan. Nah, tetapi ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang lain. Karena dalam Al-Quran, dalam ilmu tafsir itu dikenal metode penafsiran al-ayah bil ayah. Ya kan? Ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang lain. Apa ayat yang menafsirkan ini? Bisa dilihat misalnya firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat, kalau tidak salah ayat 99. Nah, bisa dicari. Kalau mudah-mudahan tidak salah. Ya, kalau salah kita perbaiki beko. Ibu, nah, kadang-kadang kita khilaf. Ya, manusia itu memang begitu. Ya. Tapi kalau saya ingat firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Ya. Apa bunyinya? Idza jaa iya betul mudah. Coba cari lihat. Apa bunyinya? Hatta idza apa? Hatta apa? Coba ada suara. Surah Al-Mu'minun ayat 99. Hatta coba. Oh, bukan, khilaf. Itu sesudah itu. Coba cari surat, maaf ya, surat apa namanya? Surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35. Baswo? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesudah itu wa nabluukum bisyarri wal khair. Itu. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ya, tapi sebelum kamu merasakan mati, kata Allah, kamu akan diuji. Kami akan menguji kamu. Itunya. Kami akan menguji kamu. Ujian itu ada kalanya berbentuk kejelekan, keburukan, dan ada kalanya berbentuk kebaikan. Tuh. Itulah yang menafsirkan ayat tadi, Bu. Jadi sabar terhadap apa? Sabar terhadap ujian. Itu kan. Paham, Bu? Berangkat dari ayat itu Bapak dan Ibu, maka rangkuman hakikat hidup di dunia yang kedua adalah hidup ini ujian. Ibu, hidup ini ujian. Jadi ketika manusia sudah menapakkan kakinya di atas permukaan bumi ini, maka dia harus siap-siap untuk menerima ujian. Hari demi hari, ya, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tidak sepi dari ujian. Dari waktu ke waktu ujian hidup kamu. Tuh. Jadi kalau kita memang masih ingin hidup, maka harus siap untuk diuji. Tuh, ndak. Memang hidup ini ujian. Tuh. Jadi kalau ada orang yang ndak ingin diuji, jangan hidup. Tuh.
Dan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan tanpa maksud. Nah, apa maksud Allah? Supaya Allah melihat ya, siapa yang akan naik kelas dan siapa yang akan tinggal kelas. Itu loh. Wa nabluwakum ya ayyukum ahsanu amala, kan begitu. Supaya tahu ya, kualitas kita baru tahu kualitas kita sampai di ba'a kalau itulah diuji. Jadi orang yang ndak amuh diuji itu berarti ndak amuh naik kelas. Gitu. Jadi ujian kok macam-macam Bapak dan Ibu sekalian. Ujian kok macam-macam. Ada ujian itu yang skopnya atau sifatnya bersifat pribadi. Memang pribadi kita yang diuji oleh Allah. Memang pribadi. Misalnya ujian yang diterima oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji oleh Allah. Tuh. Menderita penyakit kulit, tidak kunjung sembuh. Sampai-sampai orang kampungnya mengusir Nabi Ayub. Ya, tidak sampai di situ. Istri Nabi Ayub puluh nandurak boleh. Sudah. Baralah kapok itu Nabi itu. Nabi. Diuji juga deh Allah. Apalagi kita. Nabi ndak, Rasul ndak. Ingin lo ndak ujian. Ndak satu diuji. Itu ndak mau dong. Sedangkan Nabi saja diuji. Pilihan tuh, manusia pilihan. Ada pula ujian ini yang seperti dialami atau dialami oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kok ujiannya nan lama-lama berupa kenikmatan. Ya, Allah berinya harta yang berlimpah. Allah jadikannya raja, punya kerajaan ya yang penduduknya tidak hanya dari manusia tapi juga dari hewan. Coba bayangan. Barakah hebatnya Nabi Sulaiman tuan. Tapi Nabi Sulaiman sadar bahasa itu ujian dari Allah. Sehingga beliau berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Kan begitu kan? Semua ini adalah karunia dari Tuhanku. Bukan karena aku semata, bukan. Ini ada campur tangan Tuhan di sini. Betul. Begitu juga Bapak dan Ibu, kalau kita kembali kepada sejarah Indonesia, khususnya sejarah Minangkabau, Bu. Minangkabau dulu pernah mendapat ujian ketika terjadi perang saudara. Ya, tahun 55 sampai 58, Ibu. Namanya PRRI. Ya. Banyak korban waktu itu. Tapi yang lebih dahsyat dari itu sebenarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, setelah selesai perang saudara itu, ya, anan terjadi. Yang terjadi adalah masyarakat Minangkabau waktu itu ya, menjadi masyarakat yang rendah diri. Ya, karena merasa diri sebagai orang kalah perang. Ibu, rendah diri orang Minangkabau setelah PRRI itu, Bu. Ya, takui kau orang Jawa, takui kau orang Batak. Sebab menjadi tentara waktu itu banyak orang Jawa, orang Batak. Polisi orang Batak. Sehingga sejak itulah orang Minangkabau namanya berubah. Namanya banyak menjadi nama yang kebarat-baratan. Terus sejak itu. Kalau dulunya nama orang Minangkabau sadonyo bernama kearab-arapan. Sesudah itu mulailah namanya ke barat-baratan, kalau tidak ke Jawa-Jawaan. Itu dalam rangka itu, ya, rendah diri. Muncullah nama Irwan Prayitno. Kan nama orang Jawa tuh, Bu. Tuh, enggak nama orang Minang tuh. Banyak coba loh, macam-macam nama orang. Ya, nama orang Minangko banyak aneh-aneh. Nan Gonzales lah, nan Bonzales, macam-macam. Coba cari lihat. Sejak itu tuh. Ya. Ada dulu direktur SMA 3 di Siko, namanya Persalide, Dr. Andus Persalide. Ambo heran mulu-mulu bertamu jo beliau. Ambo tanya apa orang ma? Menurut apa ambo orang ma? Kalau kecil ambo dari Namo apa orang Indonesia bagian timur. Persalide. Oh enggak, cuy, ambo orang Kurai asli, orang Bukit Tinggi asli. Jadi bamang ko bernamu Persalide. Itulah Pak. Dek karena ambo laya kebetulan waktu PRRI dulu. Jadi Persalide itu perang saudara 58. Persalide.
Yo, masih hidup orangnya kok, masih adu. Lah. Jadi Bapak dan Ibu, dek karena masyarakat Minangkabau waktu itu merasa rendah diri, menjadi orang yang kalah, ya. Kemudian waktu itu setelah peristiwa PRRI, kemudian tidak lama sudah itu kan meletus G30 SPKI. Nah. Dan setelah PRRI itu partai Islam yang terkenal waktu itu Partai Masyumi dibubarkan oleh Soekarno tahun 60 melalui keputusan Presiden nomor 200 tahun 1960. Dibubarkan Masyumi. Setelah Masyumi dibubarkan, terjadi pemberontakan PKI, terjadi G30 SPKI. Setelah terjadi G30 SPKI yang gagal itu, umat Islam menghancurkan PKI. Setelah itu naiklah orde baru, hancur orde lama. Kan begitu cerita tuh. Nah, tetapi Bapak dan Ibu dalam perkembangannya umat Islam ditinggalkan. Sama-sama waktu berjuang kok menghadapi PKI, tapi setelah negari aman Islam ditinggalkan. Malah waktu itu kalau tekana di Ibu, mungkin anak-anak kami kok di muda-muda mungkin tidak tahu suasananya. Tapi ibu-ibu apa-apa mungkin masih merasukan suasana itu. Waktu itu terjadi Islamophobia. Orang takut menyabui dirinya sebagai orang Islam di zaman itu. Sampai zaman Orde Baru, tekan Ibu. Payah awak mendanga pejabat dan berani mengucapkan Assalamualaikum. Itu udah di zaman Soeharto tuh. Kanak-kanak lah. Ya. Sari kita mendanga ada pejabat yang mengatakan mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani. Paling-paling mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Takutnya menyabui Allah. Begitu di zaman itu. Ya, begitu di zaman itu. Tidak berani orang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Tidak berani orang memperlihatkan identitas keislamannya. Tidak berani. Karena mencalik kondisi nan mudeko, ditambah cek Bu. Gerakan kristenisasi mulai waktu itu. Tahun setelah itu. Barulah Dek Karano dilatar belakangi oleh itulah. Maka orang tua kita dan kawan-kawan beliau, ya, Bapak Muhammad Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Itu latar belakangnya. Dewan Dakwah itu tagak itu. Ya. Nah, itu latar belakangnya. Jadi bukan tagak-tagak mode itu saja. Ado latar belakangnya. Ya. Itulah ya, supaya membangkian balik harga diri orang Minang. Supaya membangkian balik harga diri orang Islam, sehingga orang Islam berani berkata, ishadu bi anna muslimun, betul. Saksikan kami ke orang Islam, betul. Itulah ya awal lahirnya Dewan Dakwah. Supaya tahu, ya anak-anak kami ya yang di ADI harus tahu kok. Ya, sebab ADI itu proyek Dewan Dakwah. Jadi orang ADI harus mengerti dengan Dewan Dakwah. Akabah kok tidak bisa dipisahkan dari Dewan Dakwah. Maka tanggal 26 Februari tahun 1967 berdirilah organisasi Dewan Dakwah di sebuah masjid kecil, ya, di Kampung Bali, Tanah Abang. Ya, nama masjidnya Masjid Al-Munawwarah. Berkumpullah apa-apa awak sesua orang Masyumi di situ. Ado Muhammad Natsir, ado Saprudin Prawira Negara, ado Zainal Abidin Ahmad. Itu ya. Banyak. Kemudian tahun 68 tagaklah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Tahun 68. Berkumpullah orang-orang gaya awak di Sikobo. Ya, Datuk Palimokayo, ya. Ya. Kemudian Jufri Sultani, Datuk Tan Kabasaran, Munir Zakaria. Itu tokoh-tokohnya waktu itu. Lah Bu, paham anak-anak kami kok harus paham kok, ya. Iko sejarah, ya. Sejarah kok harus kita pahami. Itulah awal mula yang melatar belakangi lahirnya apa? Dewan Dakwah. Lah, kita lanjutkan. Tadi
kita baru sampai kepada rangkuman nan kedua. Kini rangkuman nan ketiga. Mudah-mudahan selesai pas waktu Isa masuk selesai loh kok. Rangkuman nan ketiga. Rangkuman nan ketiga dari firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 96 sampai 97 kok. Kata Allah, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal soleh, ya, baik dia laki-laki maupun perempuan, yang penting amal solehnya itu didasari oleh iman, maka kata Allah, falanuhyiyannahu, maka kami akan menganugerahkan kepadanya. Yang dianugerahkan kepada Allah, yang dianugerahkan oleh Allah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya, menurut ulama tafsir yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Berangkat dari firman Allah itu Bapak dan Ibu, maka rangkuman hidup di dunia yang ketiga adalah dunia ini tempat beramal soleh. Dunia ini tempat berkarya. Jadi kalau mau melakukan amal soleh memang di dunia tempatnya. Habis dunia kok habis, tidak bisa habis ceritanya. Makanya selagi kita masih hidup di dunia kok, manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk berkarya, untuk melakukan amal soleh. Mumpung masih ada waktu ya Bu, selagi masih ada kesempatan. Waktu dan kesempatan kok maha. Sebab kita tidak tahu bila kita akan sampai di perhentian, di terminal kita, tidak tahu gitu kok. Ya, ada kawan ambo Bu, sekitar sebulan yang lalu, ini imam masjid, diangkat orang sebagai imam masjid di Kampar, di Pasar Kampar tuh ada namanya Masjid Nurul Iman Pak. Kawan ambo orang Payakumbuh, kawan namanya orang Halaban, jadi imam, sehat, tidak sakit, ya. Cuma kece istrinya seminggu menjelang meninggal agak maleh makan, itu saja. Nan sakit tidak ada dok. Sudah selesai mengimami sholat subuh, ya Bu, kawan ambo tadi sudah selesai mengimami sholat subuh, nyo berdoa Bu. Sedang berdoa tuh takulai sebu, lalu sekali. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tak tahu coba, sedang mendoa tuh takulai. Lalu sekali. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit gitu. Dibawa lah meninggal nak dulu. Kok dapet kawan-kawan mengirim WA gambo. Nama kawan ambo kok kebetulan namanya Alimar Bu. Ya. Kecek kawan, ayo iri kita dengan kematian Alimar. Awak lun tantulin tabaa modem. Itu sedang berdoa meninggal Bu. Awak tadi tabaa bisu. Tidak tantu do kan. Tadi gitu besok meninggal wallahu a'lam. Ini sedang berdoa apa? Tekulai mudi itu tekulai rancak asa meninggal sekali. Jadi yang ketiga apa tadi? Dunia ini tempat beramal soleh, tempat berkarya. Jadi Bapak dan Ibu kalau kembali lu kita ke Dewan Dakwah, yo. Ambo dek acuk-acuk menyambut Dewan Dakwah dek, kebetulan ya amanah menjadi ketua Dewan Dakwah ko sedang di pundak ambo gini, tentu acuk-acuk mau nyambut kok. Ya. Kalaulah orang tua kita ya Muhammad Nasir, Allah yarham Muhammad Nasir, ya hanya berpikir untuk dirinya, untuk keluarganya, tidak perlu dia mendirikan Dewan Dakwah udah. Untuk adanya. Tapi dek beliau merasa bahasa hidupku adalah amal soleh, berkarya. Amuh beliau, ya, mendirikan Dewan Dakwah kok. Bukan murah mendirikan Dewan Dakwah kok Bu. Banyak rintangan, banyak halangan. Kalau persoalan untuk diri seorang lah selesai di beliau 3 kali jadi Perdana Menteri.
Ya Bu, Pak Natsir tuh 3 kali jadi Perdana Menteri Bu. Pernah lo jadi Menteri Penerangan. 3 kali jadi Perdana Menteri. Nah, kalau untuk diri sendiri rasanya lah selesai. Lah selesai. Mungkin tidak kayu indah, tapi kalau cukup intunya lah cukup. Tidak ada dong. Sebab memang Pak Natsir itu terkenal sebagai orang yang pejabat yang sangat sederhana. Tidak ada. Dan melebihi kesederhanaan Pak Natsir sampai kini tidak ada. Sehingga wartawan dari Amerika ketika beliau menjabat sebagai Menteri Penerangan sampai heran mencalian. Bang kok heran? Baju Menteri Penerangan rupanya ada pakai tambalannya. Coba ya, Menteri bertambalan baju. Dima kini balbasunan mode itu. Tidak boleh Pak. Ya. Pak Muhammad Natsir lah satu-satunya mungkin pejabat nan sampai mati, mohon maaf sampai meninggal tidak punya rumah. Tidak ada rumahnya. Coba. Pak Hatta dulu, begitu jo. Pak Hatta tidak punya rumah jo, akhirnya disumbangkanlah dari pemerintah sampai tinggal beliau di Menteng tua. Ya, nah itulah. Kalau tidak punya rumah, Baraka Santiam itu. Ya tidak ada. Ketika beliau diangkat menjadi wakil presiden Rabitah Alam Islami. Ya, Bu, itu gajinya tahun lupa, tahun 90-an gitulah, atau 80-an. Itu gajinya dari sebagai wakil presiden itu luar biasa besarnya. Tetapi beliau tidak mau menerima gaji itu. Sebab beliau menganggap tidak pantas menerima gaji itu. Bamang kemudian itu. Dek karena beliau di zaman Soeharto dicekal. Tidak boleh kalau nagari kok. Sehingga tidak sempat berbuat. Menurut beliau mode itu. Tapi nan orang Rabitah tetap mengirim gajinya. Nah, sebab menurut orang Rabitah, badan Pak Natsir ya tidak bisa pakai. Tapi fikirannya tetap kami pakai. Itulah. Tapi beliau masih John tidak mau menerima gaji kok. Akhirnya gaji nan cukup gadang untuk ukuran nawak. Beliau sumbangkan tiap bulan. Itulah sebagai cikal bakal lahirnya ya TK-TK Islam di Sumatera Barat. Biar tahu. Jadi TK-TK Islam di Sumatera Barat kok mulu-mulu cikal bakalnya dibangun dari gaji Pak Natsir. Tuh. Nah. Bapak dan Ibu, wakatulah masuk. Ya, mudah-mudahan nan kita sampaikan pada malam kini kok bermanfaat hendaknya. Jadi 3 rangkuman hidup dalam surat An-Nahl ayat 96 sampai 97. Yang pertama, dunia ini. Yang kedua, dunia ini. Dan kedua, dunia ini ujian. Dan ketiga, dunia ini lah duduk kaji itu. Lah duduk kaji ndak bagi itu berhenti doh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.